Ya mendingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Zulfa Lali Putri, NIM 2019-214 dari kelas manajemen Law Firm P. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Tinuk Dwi Cahyani SH SHI FHUM. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peran dan fungsi organisasi advokat. Suatu organisasi bisa dikatakan baik apabila organisasi tersebut dan organ-organnya dapat menjalankan fungsi dan peranannya sesuai dengan apa yang digariskan maupun yang diatur oleh undang-undang. Khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat termasuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kode etik advokat. Pada saat dunia sudah terintegrasikan karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka organisasi advokat sebesar Peradi harus bisa berperan setidak-tidaknya dalam tiga hal pokok, yaitu pertama sebagai agen pembaharuan hukum, di mana di dalamnya terkandung makna sebagai agent of law development dan agent of law acculturation. Pelaksanaan tugas dan peran semacam ini secara konsisten dan konsekuen pada gilirannya dapat menciptakan advokat sebagai profesi yang terhormat atau officium nobile yang dapat mengakomodir semua kepentingan yang bersifat global tanpa menghilangkan kepentingan lokal. Peran semacam ini penting karena pada akhirnya pembaruan hukum itu harus bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat luas. Sebagai agen pembaharuan hukum organisasi, advokat harus bisa tampil lugas dan tegas terutama jika berperan selaku fasilitator, mediator, dan konsilator terhadap semua kepentingan masyarakat yang ada. Yang kedua adalah sebagai penegak hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat untuk mewujudkan keadilan dan hak asasi manusia. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah dalam rangka peningkatan kualitas advokat. Jika kita perhatikan ketika peranan organisasi advokat ini, maka dapat disimpulkan bahwa apabila peran ini dapat diselenggarakan dengan konsisten dan konsekuen oleh advokat, maka kesejahteraan rakyat yang kita idam-idamkan tersebut mungkin bisa mendekati kenyataan. Beberapa tugas dan mendesak yang dilakukan oleh organisasi advokat, khususnya Peradi saat ini adalah yang pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan khusus advokat. Yang kedua, mengangkat advokat sesuai pasal 2 ayat 2. Yang ketiga, menyelenggarakan ujian advokat pasal 3 ayat 1 huruf F. Yang keempat, menyelenggarakan peradilan profesi melalui Dewan Kehormatan dan Majelis Kehormatan. Pasal 7, pasal 26, dan pasal 27. Yang kelima, memberhentikan advokat sesuai pasal 9 ayat 1. Yang keenam, mengawasi advokat sesuai pasal 12 ayat 1. Yang ketujuh, membentuk kelengkapan organisasi advokat sesuai pasal 13 ayat 1, pasal 27 ayat 1, dan pasal 27 ayat 4. Yang kedelapan, membentuk aturan-aturan organisasi advokat sesuai pasal 13 ayat 3, pasal 26 ayat 1, pasal 27 ayat 5. Kesembilan, membentuk buku daftar advokat sesuai pasal 29 ayat 2. Yang ke-10, merekomendasikan izin advokat asing sesuai pasal 23 ayat 2. Dan yang terakhir, ke-11, memfasilitasi magang calon advokat sesuai pasal 29 ayat 5. Beberapa fungsi dan peran organisasi advokat yang dipandang perlu dilaksanakan oleh organisasi Pradi saat ini yang didasarkan pada konsep bar association adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjaga dan meningkatkan standar perilaku advokat di Indonesia. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesi advokat di Indonesia. Yang ketiga, membantu perumusan kebijakan yang berkaitan dengan hukum dan peradilan. Yang keempat, memperjuangkan dan menjaga integritas serta kemandirian peradilan. Yang kelima, melindungi serta memperjuangkan kepentingan profesi advokat di Indonesia. Yang keenam, melindungi dan memperjuangkan kesempatan yang sama bagi setiap anggota masyarakat dalam mendapat jasa hukum dan bantuan hukum di Indonesia. Yang ketujuh, turut mendidik masyarakat tentang hukum, proses hukum, prinsip hukum, dan hak warga negara dalam sistem hukum dan peradilan. Dan yang kedelapan, mengupayakan terciptanya hubungan yang baik antar advokat serta antar advokat dengan masyarakat dan unsur peradilan lainnya. Yang terakhir yaitu membina hubungan baik dengan organisasi advokat di negara lain dan di tingkat internasional. Nah, itu tadi merupakan penjelasan saya mengenai peranan dan fungsi organisasi advokat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.